Oke, selamat datang di tutorial ketiga, probabilitas dan statistika. Nah, ini yang join kan udah berapa nih? Tiga ya. Kita mulai aja deh. Oke. Nah, jadi di tutorial ketiga ini, kita kan sisa 2 tutorial lagi ya teman-teman. Kita bakal bahas yang ketiga ini, kita bakal bahas tentang distribusi normal, kemudian table juga. Nah, nanti di tutorial kedua kita bakal bahas soal-soal UTS. Mungkin kayak sekitar 3 soal. Enggak 3 soal, 3 paket soal UTS gitu teman-teman. Ya, 3 paket atau 4 paket gitu. Nah, kita langsung aja. Nanti di sini itu tentang yang pertama grafik distribusi normal, kedua grafik distribusi normal standar, kemudian kita bakal membaca tabel Z, dan juga kita bakal latihan soalnya. Nah, kemarin kan aku udah pernah bahas tentang distribusi-distribusi ya teman-teman. Jadi distribusi itu kan ada banyak. Nah, salah satunya adalah yang bakal kita bahas nanti adalah distribusi normal gitu. Nah, distribusi normal ini masuk ke kontinu ya. Distribusi yang kontinu. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita punya variabel random X, itu berdistribusi normal dengan parameternya di sini mu dan sigma kuadrat. Nah, nanti dia bakal bergrafiknya seperti ini, teman-teman. Jadi kayak lonceng gitu. Kayak bel lonceng. Nah, nanti di tengah-tengah sini, ini akan menjadi yang namanya min-nya, yaitu rata-ratanya. Nah, dia kan parameternya normal tuh ada 2, teman-teman. Ada min, ada variance. Gitu. Jadi dia bakal punya rata-rata di sini, tepat di tengah ini. Kemudian dia makin ke sini ini nilainya tergantung standar deviasinya. Nah, di sini aku kasih keterangan variansi itu sigma kuadrat, dan juga yang kalau sigma doang itu namanya standar deviasi. Nah, gitu. Jadi kayak sini mu plus sigma, mu plus 2 sigma, dan kelipatannya dan seterusnya sampai ke tahingga gitu. Gitu ya. Jadi yang di tengah ini namanya min ya, rata-rata. Oke, rata-rata kan nilai tengah ya. Oke, selanjutnya kita selain distribusi normal, kita juga punya yang namanya distribusi normal standar gitu. Nah, jadi ini tuh berupa standarisasi dari distribusi normal, teman-teman. Jadi dia tuh normal juga. Grafiknya grafik normal, tapi dia punya rata-rata 0. Ya, kan berarti rata-ratanya 0. Sama variansinya adalah 1 gitu. Jadi dia cuman di 0 dong. Nah, kenapa kita harus standarisasi ke 0,1? Ya namanya juga standarisasi gitu. Jadi kayak biar kita tuh punya satu patokan buat apa ya, melihat peluang dari distribusi normal tersebut gitu. Jadi ini tuh Z0,1 tetap tetap distribusi normal. Nah, gimana sekarang pertanyaan kita kan tadi aku bilang yang normal sama normal standar itu kan sama ya, beda di parameternya doang gitu. Asalnya rata-ratanya mu jadi 0. Asalnya variansi sigma kuadrat jadi 1 gitu. Nah, ini sebenarnya kita bisa transformasiin gitu dari normal ke standar. Nah, kayak gini. Kita punya yang pertama dari normal itu kita konversiin ke standar 0,1. Nah, caranya adalah dengan kita mencari nilai Z, teman-teman. Nah, Z ini yang akan menjadi titik di sini nanti, teman. Nanti Z-nya itu entah berantah di sini. Nah, dicari dengan apa? Jadi dengan rumus X min mu per sigma. Jadi kayak ya udah nanti kita di soal kayak mau yang dicari berapa X-nya, observed value-nya. Kemudian kita tahu rata-ratanya berapa dari soal, kemudian kita punya standar deviasinya. Ingat ya, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi nanti kalau kita mau nyari
standar deviasi tinggal di akar aja gitu. Nah, ini untuk konversinya. Kemudian nanti kita juga punya beberapa sifat nih teman-teman di grafik yang normal ini, grafik lonceng ini. Yang pertama, kayak aku bilang tadi, dia bakal simetris di Z sama dengan 0. Nah, terus yang namanya, jadi ini tuh sebenarnya adalah jilbab paling bagus deh dia. PDF-nya ya. Ya. Karena Sudirman. Boleh di-mute dulu dong yang Zoom user itu. Halo Zoom user. Oke, kayaknya dia nggak denger ya. Dia kan PDF. PDF itu kan kemarin probability density function ya. Nah, dia nanti kalau dicari integralnya, otomatis luas daerah di bawah sini set gitu. Ini luasnya 1, teman-teman. Luas kurvanya 1. Berarti representasinya apa? Ini tuh adalah penjumlahan semua total kejadian. Nah, gitu ya. Nah, karena dia, karena dia simetris, makanya nanti kalau kita bagi 2, kita tahu luas di sini setengah, luas di sini juga setengah ya. Nah, ini mungkin berguna buat beberapa pengerjaan nanti. Gitu. Nah, sekarang kita bakal lanjut ke membaca tabel Z. Jadi tabel Z ini ada banyak, dan mungkin dihafalin sih. Kalau di UTS biasanya Pak Danun kayak ngasih attachment gitu di belakang, kayak tentang tabel Z. Kalau nggak ada, kayaknya beliau tuh biasanya nyuruh kita bawa cheat sheet gitu. Nanti ada cheat sheet nggak kerjanya? Close book. Oke, berarti nggak ada cheat sheet ya. Kalau nggak ada cheat sheet, paling Z table ini bakal di attach di soal di apa namanya, di soal di paling belakang itu teman-teman biasanya. Jadi tenang aja, karena nggak mungkin dihafalin juga. Nah, contoh table Z itu kayak gini. Nah, cara makainya gimana? Cara makainya tuh misalkan ya, kita mau nyari peluang X kurang dari sama dengan 0,84. Nah, berarti kita sebenarnya tinggal gini aja. Ini 0,84 kita kira-kira di sini. Terus karena dia kurang dari sama dengan, ini kita tarik garis lurus, terus kita arsir yang ini. Nah, ini yang menjadi P X kurang dari sama dengan 0,84 gitu. Nah, ini cara nyarinya adalah eh, kita buka tabel Z-nya. Nah, jadi yang ada di sini itu adalah perluasan dari sini, teman-teman. Sorry. Yang ada di tabel Z itu adalah luas dari kiri sampai nilainya. Gitu. Dan di sini kan ada keterangannya juga ya. Coba kalau kita baca, table values represent area to the left of Z-score gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau nyari PX kurang dari 0,84, di sini kan ada 2 kolom ya. Kolom yang kolom yang ini sama baris yang ke sini. Nah, ini nanti kita cari dulu 0,8-nya, terus 2 angka di belakang komanya pakai yang atas, teman-teman. Jadi kalau misalkan 0,84, kita cari 0,8 dulu, baru 0,4. Yang mana itu di sekitar sini ya. Dia nilainya 0,79955. Nah, tadi 0,79955. Nah, jadi 0,79955 itu dari sini ke ujung sini, teman-teman.
Itu ya, itu yang ada di tabel Z gitu. Nah, ini make sense kan? Karena di sini segini aja 0,5. Berarti di sini sekitar berapa? 0,3, enggak, 0,29955. Sekitar segitulah. Nah, kalau dia justru nilainya kurang dari 0,5, itu harus dipertanyakan ya. Dan nggak mungkin salah juga. Ya, itu untuk yang pertama. Nanti untuk yang kedua, kalau misalkan jenis soalnya adalah 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 0,84, berarti kan dia cuma ngambil area di sekitar sini sampai sini ya. Nah, eh, ada banyak cara buat ngerjain kayak ginian. Yang pertama mungkin kalau cara yang biasa aku pakai adalah, ini kan kita tahu nilai di sini, yang biru itu 0,5. Nah, sementara kita mau nyari yang merah. Berarti ya udah, tinggal peluang dari X kurang dari sama dengan 0,84 dikurangi 0,5 gitu. Jadi kita ngambil ibaratnya, aku gambarin misalnya set gini, dikurangi yang ini setengahnya. Nah, nanti kan dapat luas yang ini doang gitu. Ini yang mau kita cari gitu. Yang gede dikurangi yang kecil. Nah, nanti ini kita tahu tadi berapa hasilnya. 0,79955 ya berdasarkan tabel Z. Kemudian dikurangi 0,5. Jadi hasilnya 0,29955. Oke, sampai sini dulu ya. Aku kira aman. Kemudian nanti ada juga negatif value di sini. Bentar ya teman-teman. Aku mau untuk. Oke, sorry. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang dia juga bisa nilainya negatif si Z-nya tadi. Contohnya di sini minus 1,84. Yang mana itu sekitar sini. Karena dia kurang dari sama dengan, berarti dia ngambil yang sebelah sini. Nah, ini langsung kalau dicari di Z-score, minus itu yang ada di atas. Itu minus 1,8 ya. Kita cari 1,8, yaitu di baris yang ini. Kolomnya kita cari yang 0,4. Yang mana ada di sini. Nah, jadi cuman 0,03288. 0,03288. Nah, itu Halo, tesnya. halo The Mister. Jangan lupa di-mute ya. Kalau mau unmute, langsung nanya aja ya teman-teman. Oke, nah sekarang jenis soal ketiga itu adalah ketika kita mau nyari peluang X lebih dari sama dengan 1,67. Dah, tesnya ayah. Oke, lanjut lagi. 1,67 seperti biasa. Kita kan berarti mau nyari daerahnya yang di sini ya, karena itu lebih dari sama dengan gitu.
Nah, yang mana ini kan kalau Z table kan tadi kita ngambil areanya dari sini sampai sini doang. Nah, kalau mau nyari yang dari sini ke sini itu gimana? Nah, caranya ya udah kita manfaatin sifat luas tadi. Kalau sebenarnya luas dari kurva distribusi normal ini adalah satu. Berarti kita tinggal satu dikurangi P X kurang dari 1,67 gitu. Jadi ini sekitar satu. Kemudian kita cari tabel Z-nya teman-teman. 1,67 itu kan berarti ada di ini ya 1,6, kemudian 0,7 itu ada di sini. Aduh mataku julid. Oke, sini ya. 0,95254. 95254. 95254. Oke. 0,95254. Nah, ini tinggal dihitung aja nanti berapa? 1 dikurangi 0,95. Tekan 6, 0, 7, 4, 0. Di sekitar 0,04706. Itu ya, itu untuk PX lebih dari sama dengan 1,67. Nah, sekarang yang selanjutnya itu ketika dia ada dua jenis. Yang pertama 0,56 sampai 2,33. Nah, berarti kan kalau kita nyari range-nya, itu kan dia maunya yang di sini ya, teman-teman. Nah, sarannya sama, kita tinggal nyari dari 2,33 ini kita kurangin sama yang ini 0,56 ini. Nah, kalau kita kurangin, otomatis kita dapat bagian yang di sininya doang gitu. Yang mana yang kita arsir di sini. Nah, nanti cara penulisannya tinggal tulis aja peluang 0,56 kurang dari sama dengan X kurang dari 2,33 itu adalah peluang X kurang dari sama dengan 2,33 dikurangi peluang X kurang dari sama dengan 0,56. Nah, tinggal cari di tabel Z lagi. 2,33 itu di sini ini 0, 1, 2, 3. 0,99010. 0,99010 dikurangi dengan yang 0,56. 0,56 itu sini sama di sini. 0,71226. 0,71226. Nah, tinggal dikurang aja ya. 4, 8, 7, 8 dikurangi 8 kurangi 1, 7, 9 kurangi 7, 2. Nah, itu semoga benar ya. Kalau salah nanti hitung aja pakai kalkulator. Karena Pak Ustadz masih boleh open kalkulator ya, walaupun dia close book. Ada sih gitu. Oke, begitu teman-teman untuk membaca tabel Z. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Kalau yang mau tanya boleh banget on mic atau chat di Zoom.
Oke, ada yang nanya tadi aku lihat. Bentar ya. Ya, ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama. Aduh, direct masih semua. Kalau PX kurang dari 0,84 bakal beda nggak sama PX kurang dari sama dengan 0,84? Nah, sebenarnya kan kayak ini continue ya. Dia tuh continue teman-teman. Jadi kayak ibaratnya kalau kita geser dari 1,67 dari gini. Dari jangan di sini deh. Mana ya? Sini aja. Ya, aku sempilin di sini ya. Kalau kita 1,67 sama kayak gini. Ini kan bedanya cuman kayak 1,67 ini dimasukin, yang ini enggak kan 1,7-nya kan. Yang mana ini tuh kayak sebenarnya cuma bergeser kayak titik yang sangat kecil banget gitu loh teman-teman. Karena dia continue gitu. Jadi sebenarnya kalau kayak gini kan berarti 1,6 gitu. Sebelum 1,67 kan sebenarnya masuk juga kan. Terus yang kedua, tabel Z ini juga kan aproksimasi gitu. Nilainya tuh nggak cuman 1, 2, 3, 4, 5. Nggak cuma 5 angka di belakang koma doang gitu. Ada ininya juga, ada terusannya juga gitu. Jadi nilainya itu nggak akan jauh beda. Bahkan kayak kecil banget itu pun bakal sama aja gitu. Jadi nanti kayak kalau mau PX 0,8 kurang dari 0,8 sama kurang dari sama dengan itu harusnya sih bakal sama aja gitu. Karena dia continue dan perubahannya itu sangat 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 kecil gitu. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Makanya tadi kalau ada di soal tuh, nah yang ini ya udah kita tetap pakai yang sama gitu. Karena kan di Z table juga itu kan cuman kayak aproksimasinya doang. Itu ya, semoga menjawab. Kemudian yang kedua, apakah PX kurang dari 2,33 dan PX lebih dari 2,33 yang ada di table itu kurang dari ya, bukan lebih dari. Kalau lebih dari, bentar, apakah PX kurang dari 2,33 dan X lebih dari 2,33 yang ada di table Z itu yang kurang dari ya, bukan yang lebih dari. Ya betul banget, yang ada di table Z itu yang kurang dari gitu teman-teman. Jadi kalau aku ulangi lagi, jadi kayak misalnya eh, di Z table itu dia ngitung luas dari paling kiri yang mana dari minus hingga sampai ke titik yang mau kita cari nilai Z-nya gitu. Nah itu notasinya nanti P X kurang dari sama dengan X gitu atau Z. Dan tadi ada yang kosong kok. Bentar. Nah ini dari yang paling kiri table Z itu dari sini sampai nilainya di sini. Misalkan di sini ada nilai Z gitu. Ini nanti P X kurang dari sama dengan Z gitu. Kalau lebih dari ya berarti tinggal dikurangi gitu. Satu dikurangi sesuatu gitu, bener banget. Jadi gitu aja ya. Kalian lihat grafiknya aja sih, terus kayak visualisasi pakai nilai-nilai atau sifat-sifat yang bisa dipakai gitu di otak-atik. Kak, kalau tabelnya yang setengah kurva, bagaimana Kak? Kemarin Pak Danon pakai yang setengah. Ah, kalau pakai yang setengah, itu sebenarnya sama aja. Karena dia kan simetris ya. Kalau simetris itu kayak misalnya nih, ntar ada contoh tabel yang setengah kurva nggak ya? Kayak gini deh teman-teman. Nanti kalau kalian disediain tabelnya yang cuman setengah kurva, itu kan misalnya kalian mau nyari P min 1,67 gitu. Sebenarnya kan di sini, nah nilainya itu sama gitu. Jadi P X lebih dari sama dengan 1,67 itu kan nilainya sama aja kayak P
X kurang dari sama dengan min 1,67 gitu. Karena dia simetris. Gitu ya. Nah, kalau ini sebenarnya kita juga bisa langsung cari nih. Kita buktiin ya kesamaannya ya. Di sini kita nyari X lebih dari sama dengan 1,67. Karena dia simetris, berarti kan dia kayak di sini ya. Ada di sini. Kemudian gak mungkin dong yang di sininya gitu. Nah, makanya dia ambil areanya yang di sekitar sini gitu. Nah, area yang aduh, sorry ngelek ya. Nah, area yang di sekitar sini Recording in progress. tes. Masih masuk ya? Masuk Pak. Oke, bentar. Oke, sorry. Ada kesalahan teknis. Oke. Nah, dia berarti bakal ngambil yang sini. Berarti kan dia bakal jadi PX kurang dari sama dengan min 1,67. Nah, kalau kayak gini kan berarti kita nggak usah ngurangin dengan satu, ya. Satu min sesuatu itu berarti nggak usah. Gitu. Nah, kita cek di table Z, min 1,67. Min 1,67. Bentar. Min 1,6 sama 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 0,4746. Nah, ini hasilnya beda-beda dikit lah. Karena ya masalah aproksimasi doang gitu kan. Sama-sama kayak 0,047 sekian gitu. Karena kalau kita geser dikit, dia kan jadinya malah 46 gitu, bukan 47. Jadi kayak udah 3 angka di belakang koma itu nggak terlalu ngaruh. Gitu. Kayak tadi tuh ada pertanyaan lagi nggak ya? Oh ya, masih ada. Kalau PX lebih dari sama dengan 1,67. Nah, kalau PX lebih dari sama dengan 1,67, sini deh ya. Aduh, aku nggak punya lagi. Aku bagi lagi deh di sini. Misalkan PX lebih dari sama dengan 1,67. Nah, nanti kan bakal kayak gini. Ini titik nolnya. Ini min ya. Nah, min 1,67 kan kira-kira di sini ya. Kita bakal ngambil luas yang di sini. Nah, ya udah. Ini kita tinggal kan luas semuanya ini kan satu ya. Satu tinggal dikurangi sama luas yang kosong ini gitu. Jadi kita ngurangin dengan luas yang kecil ini gitu. Karena luas keseluruhan itu satu dipotong ini. Nah, yang aku buletin tadi itu adalah PX kurang dari sama dengan min 1,67 gitu. Tinggal satu dikurangi berapa nanti gitu. Oke, nyampe sini ada pertanyaan nggak? Ya, aku nggak tahu ya yang dipakai penadun yang mana. Tapi harusnya konsepnya sih gitu, teman-teman.
Oke, kita bakal lanjut ke latihan soal aja. Sebelumnya mungkin ntar ya, aku coba mau nyari tabel Z yang dipakai Banadon gitu. Biar kayak sama gitu. Ntar aku cari dulu. Oke, ini aku udah nemu tabelnya ya. Nah, tabelnya tuh kayak gini ya, mungkin yang dimaksud ya. Dia kayak cuman dari setengahnya doang gitu. Nah, sebenarnya sama aja teman-teman. Bedanya nanti mungkin tabel yang di sini itu eh, dia sifatnya itu dari tengah ke kanan gitu. Kalau yang tadi kan dari paling kiri ke kanan. Nah, kalau sekarang tabelnya itu dari tengah ke kanan gitu. Nah, tapi di sini banyak tabel. Nah, ini distribusi banyak banget nih. Kita bakal pakai yang normal standar aja. Nah, mungkin aku ulangi sedikit ya, biar sama. Sorry ya, tadi aku kira pakai tabel yang dari ada minusnya. Nah, jadi tabel Z-nya itu ternyata dari tengah ke kanan. Gitu. Sebenarnya kayak ini tergantung tabelnya juga sih teman-teman. Jadi kayak gak selamanya itu tentang yang dari tengah doang itu. Tergantung kalian nyari resource-nya di mana. Nah, kalau dari tengah berarti kan kita mau nyari nilai 0,84 aja ya.
Tadi kan kalau kita ngambil dari tabel yang full itu kan kita dapat nilainya 0,7955. Nah, tapi kalau kita pakai tabel yang setengah kurva, itu nanti ya udah karena dia cuma setengah doang, itu tinggal 1 ditambah 0,5 ya. 0,5 ditambah P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,84 nanti gitu. Itu 0,5 ditambah mana tadi 0,84 ya. 0,8 sorry 0,84 yaitu 2995 tambah 0,2995. Nah, ini kan sama aja hasilnya nih. 7995 gitu. Jadi kayak disesuaikan aja gitu sama tabelnya yang dikasih nanti gitu. Kalau nanti dikasihnya yang dari setengah, cara bacanya gini nih. Ini kan ada ininya ya. Ada gambarnya nih dari tengah ke kanan gitu. Berarti ini cuma dari tengah ke kanan doang. Kalau tabel yang aku pakai tadi, ini represent area to the left of the Z score gitu. Jadi dia dari kiri ke kanan gitu. Nah, nanti selanjutnya kalau yang lain, misalnya yang ini P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,84. Nah, ini kan berarti udah sama kayak di tabel Z yang setengah ya. 0,8 itu tadi, aduh salah. 0,84 ya. Itu udah di 2995. Nah, hasilnya kan tetap sama juga nih. 0,2995. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya kayak gini, misalkan yang ditanyain ini ya, yang peluang X kurang dari sama dengan min 1,84. Ini pakai yang tabel setengah kurva. Kan tadi kita nggak dikasih info buat yang negatif itu berapa gitu kan. Nah, makanya biar munculin itu, kita tinggal gini aja nih. Luasan ini kan sama aja kayak kita narik positifnya di sini. Set. Berarti yang mau kita cari kan daerah yang di sini ya. Yang mana itu adalah setengah kurva, yaitu 0,5 dikurangi sama yang ini, yang biru nih. Mau dikurangin sama yang biru, dapat yang merah nanti. Nah, yang biru itu apa? Yang biru itu yang P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1,84 kan. Dari 0 sampai 1,84. Ya udah tinggal dicari aja 0,5 dikurangi 1,84 pakai tabel yang mulainya dari setengah kurva. 1,84 itu di 0, 1, 2, 3, 4. Itu 0,4671. 0,4671. Ini kalau dihitung berapa nih? Bahu kurang bisa guys hitung kayak gini. 9, 2, 3, 0, 0. 0,0329. Gitu ya. Nah, sama nih hasilnya. Beda dikit doang. Nah, ini juga sama. Kalau ini kan berarti tinggal jangan 1 berarti kan kalau ini kan. Tapi berapa? Setengah. Sama aja ini secara lainnya adalah PX 1,67 sama dengan 0,5 dikurangi yang dari 0 sampai 1,67. 0 X 1,67. Ini 0,5 dikurangi berapa nanti hasilnya sama. Nah, kalau yang ini sama nih. Bedanya kan berarti dia P-nya itu nanti adalah gini. Tabel Z-nya tuh penulisannya P
0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2,33 dikurangi P 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 0,56 ya teman-teman. Nah, nanti dapat nilainya. Gitu. Jadi sama aja ya. Nah, biar sama nanti mungkin di Drive Tutor itu aku bakal masukin tabel yang ini ya. Tabel yang ini aja sekalian. Aku lupa dulu kalau ternyata pakai ini. Nah, ini nanti banyak kok. Bisa pakai buat kedepannya juga. Buat distribusi F sama distribusi chi-square juga ada. Gitu. Nah, jadi kita pakai yang T juga ada. Ini nanti kepakai setelah UTS. Jadi kita pakainya yang setengah tabel ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita bakal coba ngerjain soalnya. Sini cuma 2 soal doang nih. Ya, 2 soal doang. Silakan boleh dulu coba dikerjain yang nomor 1 ini. Ya, kita coba aja. Nah, jadi di sini lumayan straightforward. Jadi di sini kita diketahuin rata-rata ya. Rata-rata berat paket adalah 20 kg. Nah, ini yang nanti menjadi mu-nya. Mu-nya adalah 20 kg. Kemudian standar deviasi sebesar 5 kg. Nah, ini bakal menjadi sigmanya. 5 kg. Nah, yang pertama adalah berapa persen dari paket yang memiliki beratnya itu lebih dari 26 kg. Nah, jadi kita punya observed value-nya yang mau kita nilai observasi adalah 26. Jadi nanti kita punya X-nya itu adalah 26, mu-nya adalah 20 ya, rata-ratanya 20. Kemudian standar deviasinya adalah 5. Nah, baru kita pakai rumus Z, transformasi Z-nya untuk kayak nyari Z-score-nya ini berapa. Z-nya kan tadi X min mu per sigma ya, yaitu 26 kurangi 20 per 5, yaitu sekitar 6 per 5. 1,2 ya. Betul nggak? 5 kali 2, oke, betul. Nah, berarti kita mau nyari berapa persen dari paket yang memiliki berat lebih dari 26 kg. Nanti berarti P, X lebih dari sama dengan 1,2. Gitu ya. Oh, sorry. Lebih dari doang. Berarti nanti kayak gini ya. Nah, itu berapa? Nah, nanti kalian boleh banget gambar tabel Z, gambar grafiknya. 1,2 itu kan di sini. Kita mau nyari kurva yang di sini. Nah, berarti ini kan sama aja kayak apa? 0,5
dikurangi P, 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 1,2. Yaitu 0,5 dikurangin. Nah, yang ini itu ada di tabel ya. Tabelnya yaitu adalah 1,2. Nah, ini kan 1,20 ya. Berarti kita ambil yang paling pojok sini. 0,3849. 0,3849. 0,3849. Yaitu adalah berapa nih? 0,1151 ya. Semoga nggak salah ngitung. Jadi dia cuman berapa nih? 11,51% doang gitu. Yang beratnya itu lebih dari 26 kg. Nah, soal yang kedua, itu beratnya di antara 20 sama 26,5. Nah, 20 ini kan rata-ratanya ya kan. Berarti dia bakal jadi nilai nolnya gitu, nilai tengah-tengah dari grafiknya tersebut. Nah, kalau nggak percaya, coba ya, 20 kg kurang dari 9X, kurang dari 26 ya tadi. 26,5, sorry. 26,5 kg. Nah, ini kita satu-satu transformasi nilai Z-nya. Yang ini, Z-nya kan berarti 20 kurangi 20 per mu-nya tadi 5. Berarti ini 0. Nah, benar kan? Di 0. Yang ini, itu adalah 26,5 dikurangi 20 bagi 5. Ini nanti 1,3. Karena mau dia di antara 20 dan 26,5, berarti di nilai Z-nya itu 0 sampai 1,3. Grafiknya yang di sini ya. Nah, ini kan langsung pakai tabel Z yang setengah kurva nih, enak nih. Berarti tinggal 1,3 berapa? 0,4032. 0,4032. Nah, soal yang ketiga. Perusahaan ekspedisi menetapkan bahwa 15% paket terberat akan dikenakan biaya kirim premium. Berapa berat minimum agar paket tersebut masuk dalam kategori premium? Nah, berarti kan dia diketahui 15%-nya doang ya, teman-teman. Ntar ini 40,32%. 15 paket terberat itu kan ada di sini ya, di suatu nilai Z. Di sininya adalah berapa? 0,15 gitu, atau 15%. Nah, kita mau nyari nih, nilai Z nih berapa sih agar si luas yang di sananya itu cuman 0,15 gitu. Kita nyari Z-nya berapa. Nah, cara nyarinya kita sesuaikan sama tabel yang kita punya. Tabel yang kita punya kan cuma nyampe tengah sini ya. Maka kita mau nyari luas yang di sini nih. Luas yang di sini kan berarti 0,5 dikurangi 0,15, yaitu adalah 0,35. Nah, di tabel Z kita cari nilai yang kira-kira 0,35. Nah, di mana tuh? Ini ya. Yaitu ada di nilai sekitar Z 1,004. Gitu. Nah, nanti berarti kita dapetin nilai Z-nya itu adalah 1,04 gitu. Nah, sekarang cara balikinnya lagi ke kilogram gimana? Ini kan masih dalam nilai Z ya. Kita tahu tadi X itu adalah Z itu adalah X min mu per sigma kan. Tadi kan diketahui di soal mu-nya itu adalah berapa? Mu-nya itu 20, sigmanya 5.
Nah, ini kita tinggal masukin aja buat nyari nilai X-nya berapa. Berarti nanti 1,04 itu sama dengan X min 20 per sigmanya 5. Ini kali silang 1,04 kali 5 ditambah 20 ya berarti. X-nya 1,04 kali 5 plus 20, yaitu adalah 25,2 kg. Nah, berarti kesimpulannya apa? Yang bakal dikasih biaya premium itu untuk paket yang beratnya lebih dari 25,2 kg. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oh, sorry teman-teman. Tadi aku nggak lihat ini. Ternyata Zoom itu sekarang chatnya yang paling baru, yang paling atas. Apa enggak ya? Agak error. Oh, ini. Berarti sebenarnya kalau pakai setengah kurva yang di kurva negatif sebelah kiri, nggak kepake kakak, karena kalau kurvanya pakai pendekatan negatif. Ya, jadi sebenarnya yang sebelahnya lagi tuh nggak kepake gitu. Karena kan dia sifatnya simetris. Kanan kiri sama, tengah-tengahnya itu di titik nol gitu. Nah, makanya kayak pakai satu daerah doang juga nggak apa-apa gitu teman-teman. Pakai setengah daerah dua juga doang nggak apa-apa. Karena dia simetris dan kayak pinter-pinter kalian ngubah-ngubah bentuknya doang sih. Kayak ini dikurangi apa, ini ditambah apa gitu. Jadi kesimpulannya kalau di kiri pakai tabel Z-nya X kurang dari sama dengan, kalau di kanan X kurang. Eh, eh, ya, jadi kayak tabel Z tuh dari tengah yang aku kirim, yang aku pakai ya, yang setengah dari yang kayak Padandon, dari tengah sampai nilai Z gitu. Jadi hitungannya kayak dari P 0 sampai Z gitu ya. Ini yang harus diperhatikan. Kalau yang aku pakai tadi yang awal banget itu ya udah X kurang dari Z aja gitu. Nggak ada batasnya, ke kiri tuh kayak nyampe tak minta hingga. Kayak gitu ya, semoga aman. Kalau gitu kita lanjut ke soal kedua. Ini soal UTS tahun 2002 berapa ya? 2023 kayaknya. Coba dikerjain dulu.
Oke ya, kita lanjut. Oke, soal yang pertama, suatu pengukuran temperatur dalam Celcius pada suatu tempat. Periode waktu dan musim tertentu akan diperlakukan sebagai Fahrenheit F setelah dikonversi. Jadi F-nya itu adalah 9/5 C tambah 32. Diasumsikan C adalah variabel random dengan min mu C dan variansi sigma C kuadrat. Tuliskan min F, mu F, dan variansi sigma square F temperatur dalam skala Fahrenheit menggunakan min mu C atau variansi sigma C square kuadrat. Sigma C square. Berdasarkan formula konversi di atas. Nah, jadi ini sebenarnya gampang teman-teman. Bentar, aku mau ngecas dulu. Nah, aku kan di awal-awal tentang bahas variabel random pernah bahas ya. Kalau ekspektasi AX plus B itu akan menjadi ekspektasi AX ditambah ekspektasi B. Nah, di sini kalau A sama B-nya itu kayak angka gitu, konstanta, nanti dia bisa keluar A ekspektasi X ditambah kalau B langsung aja B. Gitu. Dengan A, B adalah bilangan real. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita mau nyari ekspektasi dari, kan yang mau kita cari adalah min. Ya, berarti adalah ekspektasi kan. Min itu ekspektasi. Ekspektasi dari F, yaitu adalah mu F. Itu apa? Itu akan sama dengan ekspektasi F-nya itu kan 9/5 C tambah 32 ya. Nah, ini berarti tinggal bisa aja. Ekspektasi 9/5 C tambah ekspektasi 32. Nah, ini akan menjadi 9/5 ekspektasi C tambah 32. Nah, ekspektasi C kan tadi kan diketahui ya, itu adalah mu C. Berarti akan menjadi 9/5 mu C ditambah 32. Ini untuk yang ekspektasi. Nah, sekarang untuk yang variansi. Variansi F, sorry. Kalau ini kan tadi ekspektasi ya. Pogasi garisnya. Kalau variansi nanti var AX plus B itu nanti, oh ya, di sini X-nya ini adalah X-nya itu adalah random variable. Gitu. Jadi dia harus bentuknya random variable. Di sini juga sama, AB-nya bilangan real dan X-nya ini random variable. Dia bakal jadi A kuadrat var X. Jadi dia konstantanya hilang gitu, nggak bakal ada. Dan si koefisien dari variabel randomnya itu bakal dikuadratkan, gitu ya. Berarti kalau kita punya var F, di sini kan yang bakal kita cari ya, yaitu adalah var itu kan sigma dari F kuadrat. Itu sama dengan variansi dari 9/5 C tambah 32. Nah, berdasarkan rumus tadi, koefisiennya bakal kita kuadratkan dikalikan dengan var C dan konstantanya akan hilang. Nah, otomatis ini akan menjadi 9 kali 9, 81/25 variansi C. Atau menjadi 81/25 kali sigma
dari C dikuadratkan. Gitu ya. Berarti kesimpulannya nanti mu F itu sama dengan 9/5 mu C tambah 32 dan sigma F kuadrat itu akan sama dengan 81/25 dari sigma C kuadrat. Gitu teman-teman. Gampang ya? Tinggal ganti-ganti. Nah, sekarang suatu pengukuran temperatur dalam Celsius C ini masih sama. Soal yang B adalah dengan asumsi temperatur C pada tempat dan periode waktu tertentu berdistribusi normal gitu. Nah, diketahui min-nya adalah 32 derajat Celcius. Kemudian variansinya, nah ini variansi itu hati-hati ya teman-teman. Jangan jadiin nilai sigmanya, tapi sigma kuadratnya. Sigma kuadratnya 25. Makanya nanti kalau sigmanya doang itu adalah 5 ya, diambil yang positif. Nah, dia bakal nyari probabilitas temperatur melebihi 95. Yaitu P dalam Fahrenheit itu lebih dari 95 derajat Fahrenheit. Nah, berarti kan kita harus nyari dulu ya. Nyari dulu nilai Celsiusnya berapa gitu. Karena kan ini tadi semuanya dalam C ya. Sorry. Ini dalam C, dalam C, dalam C. Dalam Celsius gitu. Sementara kita mau nyari dalam versi Celsiusnya berapa gitu. Dan berarti pakai rumus yang tadi ya. Berarti kan 95 itu akan sama dengan 9/5 C tambah 32. Berarti ini hasilnya 3, 9/6. 9/5 7, berarti C-nya adalah 35 derajat Celcius. Nah, berarti kita mau nyari nilai peluang C itu lebih dari 35 derajat Celcius. Nah, sekarang kita gunakan standarisasi dulu nih, menggunakan yang Celcius. Berarti kan kita punya observed value-nya kan itu adalah 35 ya. Berarti nanti nilai Z-nya itu adalah 35 derajat Celcius. Sorry. Ya, pokoknya 35 ya. Satuannya nggak usah ditulis. 35 dikurangi mu-nya. Sorry, aku tulis rumusnya aja deh. X min mu C per sigma C. C-nya kan tadi 35. X-nya 35 dikurangi 32 dibagi dengan 5. Yaitu adalah 3/5. 0,6 ya. Nah, berarti kita mau nyari si Z itu lebih dari 0,6. Yang sini ya. Nah, ya udah tinggal apa? 0,5 dikurangi berapa? 0,6 di tabel Z. Kita coba lihat. 0,6. Itu adalah 0,2257. Kurangi 0,2257. Ini hasilnya akan sama dengan 0,2743. Gitu ya. Itu untuk soal yang B. Jadi kayak kita nyari dulu Celsiusnya berapa. Karena yang diketahui tadi kan tentang Celsius ya. Minnya variansinya dalam Celsius. Ya udah kita konversi dulu dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, sekarang soal C. Dengan asumsi temperatur C pada level bersama, berprobabilitas bahwa temperatur di antara 30 sampai 35. Ini maksudnya derajat ya. Celsius. Nggak mungkin Fahrenheit sekecil itu. Jadi itu pasti Celsius. Aduh. Celsius. Ya sama kayak tadi nih. Kita punya observed value-nya 30 sama 35. Nah yang 30 nanti jadinya 30
Z-nya itu adalah 30 dikurangi min-nya 32 dibagi dengan variansinya 25, berarti standar deviasinya adalah 5, yaitu 2/5 0,4. Yang ini Z-nya adalah 35 dikurangi 3. Min 2 ya ini ya. Aduh, ngantuk guys. Min 2/5 ini adalah min 0,4. Ini 35 dikurangi 32 dibagi 5. Yaitu 3/5 0,6. Berarti yang dicari adalah P 0 kurang dari sama dengan Z. Bukan 0, sorry, aduh. Salah terus. 0,04 sampai 0,6. Yang dimana itu ada di sekitar sini sampai sini. Nah, ini gimana pertanyaan sekarang? Ya udah, ini tinggal nyari gini aja sebenarnya. Ini kan 0, yang kita bagi 2 deh. Kita bagi 2 di tengah ya. Pertama 0 Z 0,6 ditambah sama peluang 0 Z 0,4. Jadi kan dia simetris tuh. Kalau simetris ya udah, dia dibawa ke 0,4 tuh luasnya sama gitu. Dibagi di tengah tadi. Karena dia simetris di sini ya. Sorry, ini mungkin gambarnya kurang simetris. Nah, kira-kira ada di sini. Nah, ini 0,4-nya. Tinggal ditambahin aja gitu. Nah, nanti tinggal seperti biasa dicari di tabel Z. 0,6 tambah 0,4 gitu. Yaitu 0,1554 ditambah 0,2257. 0,3811. Begitu guys. Oke, selanjutnya yang terakhir, dengan asumsi temperatur F pada tempat hari dan periode waktu tertentu tersebut berdistribusi normal dengan min. Nah, sekarang yang diketahui mu F itu adalah 90. Kemudian sigma kuadrat dari F itu adalah 82. Kita mau nyari, sorry guys, ini salah soal, typo. Perlu dikonfirmasi juga sih. Ini aku ingat banget ini typo. Harusnya 81. Nah, kita mau nyari probabilitas temperatur di bawah F adalah 46%. Berapakah F gitu. Jadi kita mau nyari temperatur yang di bawah F, yaitu sebanyak 46%. Berapakah F-nya gitu. Nah, cara nyarinya ya udah, kita mau nyari dia di sini ya. Di sini satu nilai Z yang belum kita tahu berapa. Luasnya adalah 0,46 gitu ya. Nah, cara nyari tahu nilai Z-nya, ini kan Z-nya itu negatif kan teman-teman. Karena negatif gak ada di tabel, kita ubah ke yang sini. Katakanlah ini Z aksen gitu. Luasnya ya tetap sama. Di 0,46. Nah, berarti kita bisa mencari luas yang daerah biru ini. Yang ada di Z table. Z table kan nampilin yang di sini doang. Yaitu sebanyak 0,5 dikurangi 0,46. Yaitu adalah 0,04. Nah, kita cari tuh di Z table. Berapa yang nilainya 0,04. Di sekitar sini ya. Sini, sorry. Kalau yang ini kan 0,4-nya lebih 38. Kalau yang ini 0,4-nya, 0,04-nya kurang berapa tuh? Kurang 0,002 doang. Berarti lebih dekat yang ini. Kita pakai yang 0,10. Itu. Jadi kita pakai Z-nya itu adalah, Z aksennya itu adalah 0,1. Nah, otomatis karena dia simetris, nilai Z yang asli itu adalah berapa?
min 0,1. Gitu. Tinggal dimainin aja plus minusnya. Nah, kalau udah dapat nilai Z, berarti ya berapakah F-nya gitu kan, dimasukin lagi ke Fahrenheit-nya. Kan kita punya rumus Z sama dengan X min mu per sigma. Z-nya tadi kan kita dapat min 0,1 ya, sama dengan X dikurangi mu-nya 90 dibagi sigmanya, berarti ini sigma F itu kan 9 ya, dibagi 9. Nanti ini jadinya min 0,9 sama dengan X min 90. X sama dengan 90 min 0,9. Yaitu 89,1 derajat Fahrenheit. Gitu ya. Gimana? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Aduh, sorry teman-teman, ternyata belum on mic. Nah, aku ulangi lagi ya. Maaf banget teman-teman, aduh dari tadi lupa on mic. Nah, tadi kan ada yang nanya nih, Z itu kan di tengah-tengahnya ya. Ya, jadi kayak tengahnya itu 50%. 46% itu kan karena dia di soalnya adalah jika diberikan pembelajaran temperatur di bawahnya adalah 46%. Jadi kayak 46 ya lokasinya di sini gitu. Makanya kita mirror ke sana, Z aksen dengan luas yang sama 0,46,
diperoleh nilai Z-nya itu adalah ya tadi itu 0,1. Kemudian karena dia awalnya sebenarnya di sisi sebelah kiri, dia jadinya negatif 0,1 gitu. Berarti untuk pembulatan itu dibulatkan ke yang terdekat ya Kak. Betul. Sebisa mungkin yang dekat ya. Jangan kayak contohnya tadi nih. Tadi kan 0,04 ya. Ada dua opsi sebenarnya. Bisa yang ini, bisa yang ini kan. Cuman kan yang ini kejauhan nih. Lebih 0,0038. Kalau ini cuman kurang 0,002 doang gitu. Ditambahin 0,00002 juga jadi 0,4 gitu. Kalau ini kelebihan banget gitu. Jadi kayak ambil ke yang paling dekat aja. Gitu guys. Kayak ada pertanyaan lagi nggak? Oke, sama-sama. Aku tunggu sampai 16.46 deh. 16.46 kalau nggak ada nanti kita tutup. Sorry guys, ternyata jam di tab-nya ngaco. Sekarang kan baru 16.44 ya. Di sini tapi 16.46. Ini nggak tahu deh, yang mana yang ngaco. Oke deh, karena udah selesai materinya, mungkin untuk tutor kali ini aku cukupkan dulu sampai sini. Kalau ada yang mau nanya, boleh banget nanti share ke grup atau PC aku aja nggak apa-apa. Dan nanti untuk tutor selanjutnya kita bakal adain H-1 UTS. Mungkin sekitar jam berapa ya? Bentar. Aku baru, kan tanggal 8 ya kalian ujian. Tanggal 8 kalian ujian itu, tanggal 7 kan berarti kita tutor. Itu aku baru selesai UTS tuh jam 3 teman-teman. Berarti kita tutor tuh ya sejam apa setengah jam setelahnya lah, sekitar 15.40-an gitu. Itu pada aman nggak teman-teman? 15.40 kita baru mulai tutor. Aman kok. Sejauh ini masih aman ya. Jam 3.40-an. Sebelumnya mungkin kalian bisa coba-coba latihan soal sendiri dulu. Nanti untuk lebih lengkapnya aku bahas di tutor keempat. Oke, mungkin kalau udah nggak ada tambahan lagi, aku akhiri tutornya sampai sini dulu. Seperti biasa nanti bakal aku bagikan recordingnya dan juga coret-coretannya serta tabel Z-nya juga di Google Drive ya. Kemarin masih ada yang nanya kayak recordnya di mana gitu. Jadi aku recordnya di ini ya teman-teman, di deskripsi grup itu ada drive tutor. Kemudian jangan lupa abis ini kalian nanti presensi ya di Google Form-nya. Itu nanti ada di grup juga. Kalian isi yang tutor ketiga gitu. Nah, presensinya jangan lupa ya teman-teman diisi di grup, deskripsi grup. Coba aku ini lagi deh, copy, aku kirim ke sini.
Oke, jangan lupa presensi. Nanti aku bakal siapin soal-soal tesnya. Kalau kalian mau nyoba duluan itu nanti ada di Exilib ya. Exilib boleh dicoba-coba. Oke, segitu aja untuk tutorial hari ini. Aku akhiri. Terima kasih. Selamat sore, teman-teman.